Di situ ya? Iya. Baiklah, kalian tunggu di sini. Masuk sendirian sangat berbahaya. Sendirian saja cukup. Kalau begitu apa gunanya kita bekerja sama? Aku titip ini. Baik. Jangan masuk, Berpika. Gol, jangan. Berpika, gol. Leorio. Kalian bodoh, kenapa malah masuk ke sini? Aku kan sudah bilang, kalian jangan masuk, ya. Gawat. Sekujur tubuhnya telah digigit ular. Kalau ini adalah ular berbisa, Ini adalah jenis ular Tsuchino Kohabu. Kalau hanya seekor bisanya tidak terlalu kuat. tapi jumlah gigitannya sangat banyak. Kita harus segera memberi pertolongan. Ayo cepat ambil lampu. Aku pinjam ya. Dia harus segera disuntik dengan penawar bisa. Dalam tas ini tidak ada satupun yang terlihat seperti obat penawar bisa. Lukanya terlalu banyak. Tidak ada waktu lagi. Cepat kita bawa dia keluar dan minta pertolongan dokter. Iya. Sudah siap? Ayo. Iya. Cepat kita bawa dia sampai ke tempat finish. Lebih baik jangan. Hah? Lebih baik kalian tidak mendekati pintu masuk gua lebih dari ini. Kenapa? Sudah mulai bergerak. Kau bisa dengar kan? Itu adalah suara dari perangkap yang dipasang oleh Barbon. Perangkap? Iya. Siapapun yang sudah masuk ke dalam gua ini, kalau berusaha keluar, maka beratus-ratus ekor ular akan menyerang sekaligus. Biarpun seekor ular bisanya lemah, tapi kalau digigit oleh ular sebanyak itu, akibatnya akan seperti Leorio yang bahkan bergerak pun tidak bisa. Dan berakhir dengan kematian. Inilah perangkap dari Barbon si pawang ular. Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Barbon, yang kau mau cuma papan nomor kan? Akan kuberikan semua papan nomorku. Tapi lepaskan kami dari perangkapmu sekarang juga. Iya benar. Tolong kami. Akan kuberikan juga semua milikku. Asal keluar dari sini. Ayo. Barbon! Tolong kami. Percuma. Dia tidak akan pernah melepaskan kalian dari perangkap ini. Tidak akan. Kenapa kau yakin itu? Kenapa? Karena dia sudah mati. Sudah mati. Jadi Pak Barbon digigit ular juga ya? Tidak. Selama ini dia telah menggunakan ular sebagai senjatanya. Tidak mungkin dia sebodoh itu sampai terkena perangkapnya sendiri. Jadi... Begitulah. Yang membunuh Barbon adalah aku. Tentang bagaimana caranya adalah urusanku. Karena dia adalah targetmu, jadi kau membunuhnya untuk merebut papan nomor. Apa boleh buat? Gon, titip Leorio. Akan kuperiksa barang bawaan Barbon. Mungkin ada obat penawar bisanya. Baiklah. Kalau cuma diam saja tidak akan ada gunanya. Kurang Mika. Aku tidak apa-apa. Tapi kalau begini... Mustahil Pak bisa memeriksa dia. Begitu kau menyentuhnya, ular-ular akan menyerangmu sekaligus. Apalagi kalian ingin keluar dari tempat ini dan berusaha menyentuh tubuh Barbon. Tampaknya ular-ular akan menyerang kalau kita melakukan salah satu dari kedua hal tersebut. Membawa racun tapi terbunuh oleh racun. Kasihan. Dilihat dari lukanya, pembunuhnya pasti lebah Siberia Rekan. Tampaknya penyebab kematiannya adalah anafilaksi shock. Tubuh manusia itu kalau pernah disengat lebah sekali, maka dalam tubuhnya
akan tercipta kekebalan terhadap racun lebah itu. Tapi karena hal itu juga, kalau tersengat lebah lagi, akan timbul reaksi alergi. Dan kalau sangat parah, akan menyebabkan syok dan kematian. Wah hebat, tebakanmu itu sangat tepat. Padahal selama ini teknikku ini tidak pernah terbongkar oleh siapapun. Kalau sudah begini tidak ada gunanya lagi merahasiakan. Seperti dugaanmu tadi, Barbon adalah targetku. Aku membututinya dan melihat saat dia masuk ke gua ini. Lalu aku menyemprotkan gas tidur dari pintu masuk gua. Kau bilang gas tidur. Benar, karena aku tahu dia adalah orang yang sejenis denganku. Aku menggunakan gas tidur untuk menidurkannya beserta ularnya. Lalu aku pun masuk ke dalam gua. Biarpun dia tertidur lelap, tapi saat itu dia sudah selesai memasang perangkapnya. Saat aku mendekatinya untuk mencari papan nomor, ular-ularnya berjatuhan. Sungguh mengejutkan. Karena gas tidurnya kesemprotkan dari pintu masuk gua, tampaknya gas itu tidak menjangkau ular yang bersembunyi di celah-celah batu. Karena seperti Kurapika tadi, aku langsung mundur. Jadi ularnya tidak menggigitku. Dan saat itulah senjata andalanku mulai bekerja. Kalau aku menjerit kemudian roboh ataupun diserang, maka lebah-lebah ini akan segera menyerang siapa saja orang yang berada di dekatku. Tidak pernah kukira kalau dia akan mati. Lagi pula aku juga tidak tahu kalau dia sudah pernah disengat lebah yang sama. Gara-gara perangkapnya sendiri, aku jadi tidak bisa memberinya pertolongan. Yang lebih menyusahkan lagi adalah biarpun Barbon sudah mati, tapi tetap saja ular-ularnya tidak akan berhenti menyerang. Bertanya cara menghilangkan perangkap ini saja sudah tidak mungkin. Apalagi memeriksa tubuh Barbon juga tidak bisa. Saat kurungkan niatku mengambil papan nomornya dan berusaha untuk keluar, ternyata ularnya sudah menunggu. Tidak ada jalan keluar, aku sudah menyerah. Aku menunggu saja sampai panitia ujian datang menolong ke sini. Tapi walaupun begini, mereka pasti akan menolong kita. Kau tidak tahu ya? Kita semua punya papan nomor peserta kan? Di dalam papan itu dipasang alat pelacak. Kemanapun kita pergi, panitia ujian akan bisa melacaknya dengan papan nomor itu. Kalau sampai hari ditetapkan peserta tidak kembali, maka panitia akan mencari dengan mengikuti sinyal dari papan nomor itu. Jadi tidak sekarang? Tentu saja, ini kan masih di tengah ujian. Tapi kan keadaan Leorio semakin parah. Apa tidak ada cara untuk menghubungi panitia secepatnya? Kalau ada pasti sudah kulakukan dari tadi. Kau kira sudah berapa lama aku ada di sini? Leorio. Para panitia tidak akan bergerak sebelum waktu yang ditentukan tiba. Seluruh kecelakaan yang terjadi di masa ujian ditanggung oleh peserta masing-masing. Itu wajar saja, karena saat menjadi hunter yang sebenarnya, sudah pasti akan menghadapi berbagai kejadian. Karena ini cuma ujian, jadi masih bisa mendapat pertolongan. Tapi saat menjadi hunter nanti, ada permasalahan seperti apapun semua harus dihadapi sendiri. Biarpun bilang begitu, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Untunglah ini cuma ujian, besok panitia ujian akan menolong. Tapi kalau begini terus, Leorio akan mati. Itu salahnya sendiri. Aku sudah memperingatkannya tadi, tapi dia nekat. Apa? Mana mungkin begitu? Begitu 30 menit berlalu, mereka pasti masuk. Kau mengatakan hal itu padaku pun tidak ada gunanya, kan? Kau tidak ingin mati, kau harus terus diam di sini. Hei, tunggu! Kurapika, Gon, jangan masuk. Ada ular. Padahal sudah tahu akan begini jadinya. Dia tetap nekat mendekati pintu keluar. Kalian berdua saja agar dia bisa bertahan sampai besok. Cuma itu satu-satunya cara. Tidak, pasti masih ada cara yang lain. Dan kemungkinan berhasilnya cukup tinggi. Tapi
Kurapika, tolong jaga Leorio ya. Pasti ada caranya, aku yakin. Gon, kok baik-baik saja? Cepat, berikan pada Leorio obat itu. Cepat. Baiklah, tunggu sebentar. Demi mencari penawar bisa kau sengaja masuk ke kerumunan ular. Padahal belum pasti Barbang membawa penawar itu. Kemungkinan besar Barbon membawanya. Kalau dia tak membawa obatnya, maka dia tak bisa melakukan tawar-menawar dengan lawannya yang tergigit ular. Tapi tetap saja itu risikonya tinggi. Beresiko iya, tapi berkat itu Leorio jadi tertolong. Ayo bertahanlah sedikit. Hentikan obat. Aku bilang hentikan Tompa. Percuma kau lakukan itu. Kenmi, jurus tempomu yang rendahan itu tidak akan mampu untuk melawan Tonpa yang hebat ini. Percuma kau lakukan itu. Maaf ya, biarpun kau bukan targetku, tapi papan nomormu terpaksa ku ambil. Percuma kau lakukan itu Tompa. Jangan meremehkan Tonpa. Tak percuma aku mengulang 35 kali. Di mana aku sembunyikan nomornya? Makanya sudah aku bilang kan, percuma saja. Nomornya sudah diambil Hanso. Apa? Dasar orang tidak berguna. Ini pemberian dari langit. Kalau aku bisa lulus di babak ini, tinggal babak terakhir saja. Ini bukan saat lagi untuk menghancurkan peserta baru. Tapi kenapa semua papan nomor yang diambil dulu oleh Hanzo itu? Bagaimana? Iya, sudah sedikit lebih baik. Biarpun masih terasa kesemutan. Terima kasih ya, Gon. Tidak apa-apa. Kau sendiri sengaja masuk ke dalam kerumunan ular demi kami, jadi sama saja. Dan kau, Ponsu, terima kasih ya. Karena kau telah baik merawatku. Itu kan sudah sepantasnya. Kau tidak perlu berterima kasih segala padaku. Tapi berkat kau aku selamat. Sudah aku bilang kan, yang kulakukan ini bukan hal yang besar. Tapi... Sudah, akhiri pembicaraan ini ya. Ponsu, maaf ya. Apa? Apa gas tidurnya masih tersisa padamu? Masih? Kalau begitu, mau ditukar dengan papan nomor ini. Ini papan nomor Barbon. Kalau ada ini, kau bisa mengumpulkan 6 poin, bukan? Memang, dengan itu poinku jadi 6. Tapi kalau tidak bisa keluar dari sini, tidak ada gunanya kan? Tenang saja, aku sudah temukan cara keluar dari gua ini. Sungguh? Iya, karena itu, kau mau tukar dengan ini atau tidak? Memang daripada disemprotkan di luar, akan lebih ampuh disemprot dari sini. Kalau tempatnya sempit begini, hanya dalam waktu 5 menit gasnya akan menyebar dan bisa menidurkan seluruh ular. Tapi hanya 5 menit. Benarkah kau mau menahan napas selama itu? 9 menit 44 detik.
Kalian tahu kan, itu adalah rekor terlamaku dalam menahan napas. Tapi itu kan kalau kau dalam keadaan sehat. Kondisimu kan masih belum pulih sepenuhnya. Percayalah, aku pasti akan bisa membawa keluar kalian semua dari sini. Tapi... Ponju, aku senang kau mengkhawatirkannya. Tapi lebih baik kita serahkan saja permasalahan ini pada Gon. Gon pasti bisa melakukannya. Aku menjaminnya. Karena itu, percayalah padanya. Aku juga percaya pada Gon. Selama ini aku selalu percaya. Begitu juga seterusnya. Aku mengerti. Nah, begitu aku memberi tanda, semprotkan gasnya ya. Sejak meninggalkan Pulau Pujirat sampai ke tempat ini, aku telah bertemu berbagai macam orang. Aku masih belum tahu apakah itu keputusan benar untuk menerima papan nomor pemberian Hiyosoka. Tapi aku masih ingin bersama dengan mereka. Aku tidak ingin berpisah. Lagi pula, aku harus menjadi hunter. Iya, aku harus menjadi hunter yang hebat. Berhasil! Nah, sesuai janji, kuberikan ini padamu ya. Maaf, aku pergi dulu. Leorio, selanjutnya kuserahkan padamu. Gon, Sepertinya dia sudah lega. Dari tadi kelihatannya dia sedikit memaksakan diri. sudah bangun ya? Iya, baru saja bangun. Targetmu? Sudah. Untunglah kita bangun lebih cepat. Aku tahu. Maaf ya, aku tidak membangunkanmu. Aku ini bukan tipe pangeran. Dengan ini jadi 6 poin. Kemana ya perginya Gon sambil bergegas begitu? Mungkinkah... Pokoknya aku akan terus berjuang sampai detik yang terakhir. Hah? Poin? Yang kedua. Jangan mendekat. Papan nomorku tidak ada. Pasti kamu yang mengambilnya ya. Cepat kembalikan. Bukan aku. Ujian tahun ini cukup sampai sini saja.
Gejolak